Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya yang senantiasa mungkin mengikuti kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW, yang mana saat ini saya memulai dari awal sampai akhir, yaitu menceritakan dari kepribadian Rasulullah SAW. Dari beliau dalam berbicara, beliau berjalan, menyisir rambut, bahkan makan, minum, apa saja yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan kita telah melewati dari satu bab ke bab yang lain. Dan Alhamdulillah, saat ini kita memasuki dari bab ke-47, yaitu tentang akhlaknya Rasulullah SAW, atau budi pekertinya Rasulullah SAW. Yang mana tentunya di sini kita akan melalui hadis-hadis yang begitu panjang menceritakan tentang budi pekertinya Rasulullah SAW. Namun saat ini saya akan menjelaskan sebanyak yang saya ketahui melalui kajian-kajian yang telah saya lalui, melalui dari pesantren-pesantren yang saya jalani, terutama di pondok pesantren saya sendiri dahulu di Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke pesantren berikutnya, yaitu Binoria. Yang ada saya dapat, tentu saya akan berikan semaksimal mungkin dengan teman-teman semuanya di dalam kajian ini, untuk menambah wawasan kita sedikit banyaknya mengenai dari budi pekertinya Rasulullah SAW. Seperti biasanya, sebelum kita memulai dari kajian kita ini, kita akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keberkahan yang ada melalui zat Allah supaya dicurahkan kepada kita dengan rahmatnya melalui surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-47 yang mengenal dari budi pekerti ataupun akhlaknya Rasulullah SAW. Harijah bin Zaid bin Sabit berkata, Kharijah bin Zaid bin Sabit berkata, dakhala nafaru ala Zaid bin Sabit faqalu lahu hadisana ahadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala madza ahadisukum? Kuntu jaru fakana idza nazala alaihi wahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Faqulna idza zakarna dunya zakaraha ma'ana wa idza zakarna akhirah zakaraha ma'ana wa idza zakarna ta'am zakarahu ma'ana. Fa kullu hadza ahadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Serombongan orang-orang datang kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Mereka berkata kepadanya, ini dari Kharijah bin Zaid bin Sabit, dia berkata bahwasanya serombongan orang datang kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kurang lebih Zaid bin Sabit ini, jika saya masih tidak ragu, seingat saya bahwasanya yang bernama Zaid bin Sabit
adalah orang yang telah diamanahkan tentang Al-Quran kepadanya. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Zaid bin Sabit, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ataupun menerima dari Al-Quran, maka Zaid bin Sabitlah yang telah mengingat dan menghafalnya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya jika Al-Quran ataupun wahyu yang diterima, maka Zaid bin Sabit yang diberikan wewenang untuk menghafalnya terlebih dahulu. Walaupun di kalangan sahabat-sahabat banyak juga menghafal dari Al-Quran. Dan di dalam sejarah menceritakan bahwasanya jika Al-Quran itu seluruh sahabat menghafalnya. Mereka hafal dari setiap Al-Quran. Namun hadis ditulis di dalam pelepah kurma ataupun di kulit-kulit binatang yang telah disamak dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Atau mungkin kalau tidak salah sebaliknya. Namun dengan menjaganya hadis, penjagaan Al-Quran dari ayat-ayat suci Al-Quran dengan hadis untuk terjaga dengan secara murni, tentunya sebagian dari hal tersebut dihafal. Dan kebanyakan yang saya temukan dari sejarah-sejarah maupun dari guru yang telah menyampaikan, mereka menyatakan bahwasanya jika Al-Quran seluruh sahabat menghafalnya, tidak ada yang ditulis di pelepah kurma maupun di batang-batang kurma ataupun di pohon-pohon maupun di kulit-kulit yang telah disamak. Al-Quran seluruh para sahabat menghafal dan mengingatnya dengan hafalannya. Wallahu a'lam. Namun saat ini telah ditulis Al-Quran berupa tulisan berupa lembaran-lembaran, yaitu yang sering kita dengar yaitu mushaf Al-Quran yang telah dijilid dari juz 1 hingga juz 30. Itu adalah usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana pada saat itu terjadi suatu perperangan yang banyak telah mensyahidkan para hafiz-hafiz Al-Quran, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang bagaimana untuk menjaga dari Al-Quran ini, maka untuk dibukukan supaya bisa terjaga Al-Quran ini. Karena di saat itu para hafiz-hafiz Al-Quran ataupun yang menghafal dari kalimat-kalimat Quran ini banyak yang telah syahid, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan para hafiz Al-Quran, terutama kurang lebihnya Zaid bin Sabit inilah juga yang telah ditunjuk untuk mencatatnya atau untuk merangkumnya atau menyatukan dari Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Demikianlah sejarah singkat tentang Zaid bin Sabit menjadi orang yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW sebagai Al-Quran ataupun mushaf ini. Wallahu a'lam. Adapun hadis itu banyak sekali mereka catat. Sebagaimana kita ketahui, imam-imam muhaddisin dari kalangan sahabat pun banyak, terutama yang tidak asing, yaitu yang penuh dengan tulisan beliau, hadisnya di dalam kitab Bukhari, yaitu Abu Hurairah dan Anas bin Malik dan lain-lain sebagainya. Dan banyak lagi sahabat yang telah meriwayatkan hadis-hadis. Namun Al-Quran ini Rasulullah SAW telah tunjuk kepada orang yang khusus tentunya, dan banyak para sahabat yang menghafalnya. Dan seluruh dari para sahabat tentunya mereka memiliki dari hafalan-hafalan Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian sejarah singkatnya. Serombongan orang datang kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, mereka berkata kepadanya, ajarkanlah kepada kami beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang Rasulullah SAW diberi kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit menjawab, apa yang harus kuceritakan tentang sabdanya Rasulullah SAW kepada kalian? Aku adalah orang dekatnya
atau orang yang terdekat dari Rasulullah SAW, yaitu pemegang dari amanah bila turunnya wahyu. Nah, di sini bisa kita ketahui turunnya wahyu, maka Zaid bin Sabit adalah yang diamanahi dari Al-Quran ini. Beliau kirim utusan untuk memanggilku, maka kutulislah wahyu itu untuknya. Maksudnya ditulis untuk diingat oleh Rasulullah SAW, diingat oleh Zaid bin Sabit, dan untuk dihafal saat itu. Wallahu a'lam. Tentunya ini ditulis habis itu dihilangkan ataupun dibakar ataupun dimusnahkan untuk menjaga dari Al-Quran tersebut. Karena di banyak-banyak riwayat menceritakan bahwasanya Al-Quran itu dijaga oleh para sahabat melalui hafalan-hafalan mereka. Namun apabila hadis, mereka banyak mencatat-catat dan menulis-nulis di dalam kertas maupun kulit. Sehingga ada dalam satu riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai mertuanya Rasulullah SAW banyak menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak mengumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun karena beliau kehati-hatiannya, karena ketakutannya jika hal ini atau tersalah ataupun ada yang salah dari apa yang beliau tuliskan, maka beliau banyak sekali membakar dari kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan hadis yang telah beliau kumpulkan. Namun kita perlu ketahui Allah tetap menjaga dengan hadis-hadis yang sampai saat ini melalui dari kekasih-kekasih Allah yang Allah pilih untuk menjaga hadis-hadis melalui rawi-rawinya dengan penjagaan-penjagaan yang begitu ketat. Tentunya kita akan ketahui tentang bagaimana penjagaan hadis ini melalui kajian tentang rawi-rawi hadis di dalam mustalahul hadis dan karya-karya ulama yang lainnya. Tentunya yang mudah untuk dipelajari ataupun banyak ulama mengajarkan kepada santri-santrinya di dalam karyanya Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengenai mustalahul hadis dan seterusnya. Wallahu a'lam. Maka aku tulislah wahyu tersebut untuknya atau untuk Rasulullah. Bila kami bercerita tentang dunia, beliau menceritakan kepada kami, menceritakannya secara bersama dengan kami. Bila kami bercerita tentang akhirat, beliau pun menceritakannya bersama kami. Bila kami bercerita tentang makanan, beliau pun menceritakan dengan berserta kami. Semua itu kuceritakan kepada kalian, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah SAW seperti kita manusia, yaitu manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu juga, bukan seorang malaikat ataupun lainnya, namun Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai manusia. Dan beliau bercerita juga tentang makanan ataupun lainnya, dan itu bersama-sama dengan sahabat-sahabat lainnya. Namun Al-Quran seringkali diamanahkan ataupun dipanggil terlebih dahulu, yaitu Zaid bin Sabit, untuk menghafal ataupun mengingat dari wahyu yang telah beliau terima. Wallahu a'lam. Sehingga mushaf Al-Quran ini diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya kurang tahu tahun berapa, tentunya diusulkan dengan kemaslahatan saat itu terjadinya banyak perperangan dan banyaknya para hafiz Al-Quran telah meninggal dunia. Dengan usulan tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Yaitu kehati-hatiannya. Yang pertama kali terlintas di dalam akalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah bahwasanya perkara ini dahulu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun karena melihat maslahatnya,
Biasanya kalau kita melihat maslahat, kita bisa kembali kepada usul fikih, melihat mudarat yang lebih besar. Tentu dengan hal itu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah memanggil Zaid bin Sabit untuk memanggil para hafiz-hafiz Al-Quran yang saat itu yang masih tersisa untuk membantu sama-sama menyalin dari mushaf-mushaf Al-Quran ini, yaitu Al-Quran yang telah kita temukan saat ini. Dahulu berupa seperti kitab gundul saja, teman-teman. Dahulu sejarahnya hanya seperti kitab gundul. Namun di masa kerajaan kurang lebihnya Hajjaj ibnu Yusuf, beliau walaupun termasuk kerajaan yang zalim saat itu, beliau telah memiliki jasa, yaitu telah mengharokati atau memberikan kemudahan kepada orang-orang lainnya, sehingga terjadi kemudahan hingga saat ini. Itu dari peninggalan dari Hajjaj ibnu Yusuf. Wallahu a'lam. Itu sejarah sedikit banyaknya tentang mushaf Al-Quran itu menjadi memiliki harokat. Wallahu a'lam. Demikian sejarah singkat yang bisa kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki budi pekerti sebagaimana selayaknya kita. Ya, beliau juga bercerita tentang makanan dan lainnya. Namun beliau juga memiliki suatu yang diamanahkan kepada Zaid bin Sabit, yaitu berupa wahyu ataupun Al-Quran. Wallahu a'lam. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Al-Quran. Sehingga Al-Quran kenapa diharokati itu pun karena untuk suatu penjagaan di dalam Al-Quran tersebut. Karena di saat itu ada penurunan di dalam keilmuan agama di masa tabi'ut tabi'in, sehingga pada masa-masa itu banyak sekali orang-orang memperdalam dari keilmuan agama, memperdalam dari Al-Quran sendiri. Terjadilah ilmu nahwu sorof yang untuk penjagaannya, karena di saat itu mulainya ada kekurangan ataupun penurunan di dalam tatanan bahasa Arab di kalangan-kalangan waktu tersebut. Kurang lebihnya demikian sejarah singkatnya. Kita memahami bahwasannya Rasulullah SAW memiliki akhlak ataupun budi pekerti yang begitu hati-hati terhadap agama, sehingga Zaid bin Sabit yang diamanahkan dengan wahyu ini. Namun seluruh sahabat juga banyak menghafal dari Al-Quran. Namun untuk menjaga dari kalamullah ataupun wahyu ini, Zaid bin Sabit yang telah diberikan amanah. Adapun di dalam kalangan mengetahui ini orang munafik tidak, itu pun ada sahabatnya, kurang lebihnya namanya Huzaifah, bukan Zaid bin Sabit. Dan Rasulullah SAW tetap memberikan ada yang dipercaya di dalam satu hal tersebut. Begitulah yang dilakukan oleh masa-masa berdirinya, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di masa itu. Mereka tidak sedikit meniru dari keteladanan Rasulullah SAW, memilih orang-orang terpercaya yang tentunya sebagaimana Rasulullah SAW memilih dari orang-orang terpercaya dan orang-orang yang betul-betul Rasulullah SAW perhatikan orang-orang ini bisa dipercaya. Begitu juga di kalangan-kalangan kerajaan-kerajaan Islam saat itu dibangun, mereka juga meniru ataupun sedikit banyaknya mengikuti dari suri tauladannya Rasulullah SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon berikan komentar yang positif, komentar yang baik di kolom komentar saya. Saya sangat senang kalian memberi saran yang baik. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kajian yang saya lakukan. Kemudian jika kalian merasa ini bermanfaat, sebarkan kepada saudara-saudara dan teman-teman kalian dengan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like,
untuk mendukung dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.